Mbok ke sekolah. Apa? Apa? Sekolah dulu. Ada cerita. Cerita apa? Kamu kok lemot nian. Lemot. Ketinggalan kereta kamu kok. Apa hal? Anak si anu tuh, anak si anu. Ngapu anak si anu tuh? Lah tatangkap. Ngapunya mahkota tangkap. Kalau kamu kok makanya jangan tunak di rumah aja. Makanya keluar sesekali. Marahnya ke orang tua tuh. Apa halnya? Nang kata ibuku tadi. Nyo tertangkap tuh kamu tentu dak. Inyo jual garam Cino teh. Jual apa? Tentu deh kamu garam Cino tuh apa? Karena Pak Kades tadi ngatur itu, jadi saya perkuat Pak, jangan sampai nih anak-anak kita Pak terlibat garam Cino itu tadi. Sagalo dah elok Pak, rusak nih. Kita bersyukur ada tokoh di desa dari kecamatan lah saya katakan, dari kecamatan Batangasam kok, ketua DPRD pula, andai orang siko pula, beliau orang dusun kok budak dusun kok pula nanti tangkap jadi bandar narkoba pula, apa tak malu beliau kok itu dulu, saya kok duduk apa tegak? Menurut kelapa. Tapi tidak apa-apa, izin Bapak, kamu cobalah Bu, kamu suruh saya tegak, berat badanku spikul 20, teganian kamu kok, duduklah dah, ayo. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil jabbaril qahar, al-azizil ghafar, khaliqul jannati wan nar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadanil muhtar wa ala alihi wa ashabihi athhar, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita banggakan, Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Bapak Hamdani SE, yang alhamdulillah di sela-sela kesibukan beliau menyempatkan hadir pada malam hari yang berbahagia ini. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan umur beliau, kemudian dimudahkan jalan rezekinya, dimudahkan segala urusannya dalam tugas-tugas beliau untuk pembangunan Tanjung Jabung Barat ini. Amin. Bukan bakwan sembarang bakwan, enak dimakan di malam hari. Bukan dewan sembarang dewan. Semoga periode ke depan terpilih lagi. Cara nyenangkan orang tuh model tuh. Kemudian yang saya hormati dan yang saya banggakan,
Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Asam, yang juga alhamdulillah hadir dengan kita. Beliau ko rekan saya satu profesi lah Pak Dewan. Kami ko tugasnya menghalalkan yang haram itulah. Ya Ustaz. Kemudian yang saya hormati Bapak Kepala Desa beserta Ibu, yang alhamdulillah juga tadi sudah kita dengarkan sambutannya. Kemudian yang saya hormati seluruh perangkat desa yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati Ketua Lembaga Adat Kecamatan, Ketua Lembaga Adat Desa beserta seluruh ninik mama, tuo tahu, tuo tengganai, alim ulama cerdik pandai, tokoh masyarakat, para guru-guru ngaji, para guru-guru pondok pesantren. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu, dan yang amat sangat saya banggakan, Karang Taruna, remaja masjid, para pemuda dan pemudi yang terlibat dalam kepanitiaan kegiatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Bapak Ibu sekalian, kemudian pagi-pagi pergi ke Umo, tanam sawit di tengah ladang. Minumlah air manonanado, makanlah kue segala nantai dah. Labis. Labis. Itu tak dosalah saya. Bapak Ibu sekalian, kecik benamo gedang bergelar. Kau kecik tak disebutkan namanya, gedang tak pula dibacakan gelarnya. Kecik sakti gedang bertuah. Seluruh kita yang hadir ini, saya berdoa kepada Allah, semoga seluruh masyarakat Sungai Badar ini selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu, malam ko patut kita bersyukur kepada Allah dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan dari rumah kita masing-masing menuju tempat yang sangat barokah ini, seperti yang disampaikan oleh Bapak Ketua DPRD tadi. Tempat ini adalah tempat yang sangat barokah. Kenapa dikatakan seperti itu Bapak Ibu sekalian? Ketika Nabi Muhammad itu Pak duduk bersama dengan Jibril, kemudian datang satu malaikat yang jari tangannya bukan main banyaknya Pak, lebih dari 1 juta jari tangannya Pak. Bu, tengok sih kau. Ibu masih lengkap jari-jarinya? Berapa jarinya? Berarti kalau 10 jarinya itu berarti masih cacat, karena jari kaki ada juga. Nah Bapak Ibu sekalian, kemudian Nabi bertanya, ya Jibril, malaikat apa tu? Apa kata malaikat Jibril kepada Nabi? Mat, ini persinya bahasa saya nih, Mat, yang datang kok itu adalah malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus untuk menghitung berapa banyak titik hujan yang diturunkan oleh Allah. Cuman itulah tugasnya tuh Pak. Bu, tengok kasih kau. Gedang aku kau enak ditengok malam kau. Iyo. Lah, jangan pula umpamanya dalam hati berapa lama lah Buya tu ceramah. Tak ada pula lama dak. Kalau sudah siap nanti insya Allah selesai. Karena iyo lapatut jeraminan lapuk lalamo batang terendam.
kan kita ko kan lah patut pulo matu arah-arangan tu karena malam ko lah beguyur juga tengah malam Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian, makanya tidak akan lama-lama Bapak Ibu, sebentar saja. Nah, itulah malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk khusus menghitung berapa titik curahan hujan itu. Lalu Nabi bertanya, apa kata Nabi? Apakah engkau sanggup untuk menghitungnya? Berapa banyak titik hujan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa jawab malaikatku tadi? Mat, saya sanggup menghitung berapa banyak curahan atau titik hujan yang diturunkan oleh Allah. Baik yang turun di bukit atau di gunung, yang diturunkan di lautan, dan yang diturunkan di daratan, semuanya tidak terlepas dari hitungan saya. Kata malaikat itu tadi, yang tidak sanggup saya mat menghitungnya adalah pahala orang Sungai Badar yang sedang berkumpul di satu tempat malam kok. Itu yang dia tidak sanggup. Maksudnya apa Bapak Ibu? Tempat yang berkah ini, apa kata malaikat? Yang saya tidak sanggup itu menghitung berapa banyak pahala yang diberikan kepada umatmu yang sedang berkumpul, kemudian mereka membacakan sholawat kepadamu Muhammad. Itulah yang tidak pernah sanggup saya menghitung berapa banyak pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersalawat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Baik. Nah, itu Bapak Ibu. Berkumpulnya kita di siko dak dosio-sio. Iya, Bu? Nah, kemudian selawat dan salam sama-sama pula kita kirimkan dan tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita nanti akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah. Kapan itu Bapak Ibu sekalian? Di hari yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana dak do lagi berguna anak dan harta, dak ada manfaat pangkat dan jabatan yang kita miliki hari ini Bapak Ibu, kecuali nanti kita akan menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang sejahtera, hati yang selalu tunduk dan patuh terhadap apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang orang tua saya. Hari Jumat malam Sabtu kemarin saya ketemu dengan beliau di Suban 2. Nah Bapak Ibu sekalian, kita teruskan. Jadi nama saya jelas ya, Safwandi. Saya tinggal di Tebo, tadi sudah dikatakan. Kemudian punya istri baru satu. Tunyo saya bawa malam kok. Karena apa? Karena Pak Ketua kemarin waktu di Suban 2, apa kata beliau kok? Penceramah kok tak pernah bawa bini kalau kemana-mananya berjalan. Malam kok aku bawa. Aku buktikan malam kok. Iya. Nah Bapak Ibu sekalian. Nah kemudian itu tidak usah diperpanjang karena waktu kita singkat. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jadi yang patut kita bersyukur kepada Allah adalah atas nikmat dan karunia yang telah dicurahkan kepada kita, yang sudah banyak kita manfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu. Luar biasa sayang Allah itu dengan kita. Tak terduga Pak, berapa banyak nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha, kata Allah. Kalau kamu bercita-cita nak menghitung berapa banyak
nikmat yang telah Allah berikan kepada kamu, maka kamu tidak akan sanggup untuk menghitung. Telap dihitung-hitung berapa kali kita keluar masuk napas kita, agak 1 hari, tidak telap. Kemudian saya tanya lagi, kamu paham tak dengan bahasa saya kok? Aku itu yang penting dulu. Kemarin aku ada ceramah di satu tempat Papua. Disuruhnya, Pak Ustadz, Pak Buya, bahasa nasional lah katanya. Artinya bahasa Indonesia. Patah-patah lidah saya dibuat. Karena tidak terbiasa. Aku enaknya macam kok lah. Kamu nak ngerti-ngerti, nak tidak berhenti. Yang penting aku disuruh pengajian malamku, ceramah malamku, sudah nanti aku balik. Itu nak masuklah benda tu, nak idak. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Isra Mi'raj yang kita peringati malam kok, tapi sebelumnya di siko banyak janda ya Pak Kades. Masyarakat Pak Kades kok banyak janda ya? Apa sebab? Lebih banyak betino daripada jantan. Makanya tak curiga juga saya. Tapi tak apa-apa juga. Banyak golokak Pak Kua kok lagi. Baik Bapak Ibu sekalian. Tapi memang tidaklah seperti itu, ya Bu. Kalaupun ada cuman sekok-sekok. Nah Bapak Ibu sekalian, kemudian yang perlu saya sampaikan malam kok di waktu yang sangat singkat ini apa Bapak Ibu sekalian, bahwa Isra dan Mi'raj itu bukan keinginan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dulu yang perlu kita tanamkan, Pak. Bu, tengok kasih kau. Isra Mi'raj itu bukan keinginan Nabi Muhammad. Tetapi Isra dan Mi'raj itu, perjalanan Nabi Muhammad itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Bapak Ibu sekalian, bukan keinginan Nabi. Nabi tidak pernah minta kepada Allah, ya Allah naikkan saya ke atas langit sampai ke Sidratul Muntaha. Itu tidak ada Pak RT. Tidak ada doa Nabi seperti itu. Tapi apa? Isra Mi'raj itu adalah keinginan dari Allah, kehendak dari Allah. Apa kata Allah? Jibril, kasih kau. Jibril datang. Apa ya Allah? Siap. Apa perintah? Itu persi bahasa saya. Kalau dalam bahasa Dardir itu tidak pula macam itu, tidak. Ya, dalam cerita kisah Isra Mi'raj itu bahasanya bahasa Arab. Aku tidak tukang suara kok. Iyo. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa ya Rab? Jibril, kau turun ke dunia, temui kekasihku Muhammad. Ajak inyo menghadap kepadaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang diajak tuh rohnya atau dengan jasadnya ya Allah? Roh dengan jasadnya sekalian. Model itu Bapak Ibu sekalian. Kenapa demikian? Karena Nabi ketika itu sedang mengalami sedih yang sangat luar biasa. Sedang berduka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kenapa berduka? Karena dua pilar yang selalu membentengi perjuangan beliau itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tahun yang sama, istri tercintanya Khadijah meninggal. Kemudian paman tersayangnya Abu Thalib ketika itu juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, Khadijah bini Nabi itu meninggal. Bukan main sayangnya Nabi itu dengan Khadijah. Salutlah kita. Ibu tahu kekayaan Khadijah itu 2/3 kota Mekah itu adalah harta atau milik dari Khadijah. Model itu nian kayunya Pak.
Bapak kalau nak nambah, carilah jando yang kayu. Bu, tengok ke saya. Tengok. Siapa nama larang kami jantan kok? Yang tak boleh berbini lebih dari sekok tu siapa? Ado kamu temui hukum Ndak ado, ndak kati. Yang ndak boleh itu siapa? Bini lah. Karena kamu pelit dan ndak berbagi. Itu nah iya. Nah Bapak Ibu sekalian, aku entah macam mana nasib sampai di rumah lagi kok. Tak ngapulak terbawa kau tu malam tu. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jadi Khadijah itu adalah orang yang kaya raya, nikah dengan Nabi Muhammad. Nah dari pernikahannya kok tadi, saking sayangnya Khadijah kok dengan Muhammad kok, apa katanya? Ya Rasulullah, apapun yang engkau butuhkan untuk keperluan, untuk menyebarkan agama Islam kau, ambil. Tak perlu nak diganti-ganti. Ambillah. Asal untuk kepentingan kau ya Rasul, untuk kepentingan agama Islam ini, ambil. Itu kata Khadijah. Kalau kini, begitulah sampai Pak setoran hasil nimbang sawit kau tadi, belum bos setor juga umpamanya berapa ton dari bang, sekian ton, mana sene lah kau sene babagi sennya dengan ibu. Iya bu, iya tentulah dia aku bu babagi sene. Sudah itu apa? Nah kemudian baru bapak jadi pengemis pak, jadi pengemis. Mana sen tuh beli minyak kau? Sudah itu bagi bapak-bapak yang mau kok, beli anak kok rokok AO jadilah ya. Yang memurah aja. Nah Bapak Ibu sekalian, model itu sampai akhir kehidupan Khadijah itu, Bapak Ibu sekalian, ibu-ibuku yang terhormat, sampai akhir kehidupannya, apa yang terjadi ketika beliau nikah dengan Nabi Muhammad, Pak? Sampai bu akhir kehidupannya, tempat tidurnya beralaskan pelepah korma, Bapak Ibu sekalian. Bu, aneh ngelelo. Saking segannya, saking Khadijah tuh menghormati Nabi Muhammad ketika itu, apa katanya? Fatimah, sampaikan dengan ayah kau, andai aku mati aku minta serban yang dipakai ayahmu tuh waktu menerima wahyu pertama, maka itulah dibuat untuk kain kapan saya lagi. Itu nyoba pesan kepada anaknya Fatimah. Yo mak, kage awak sampai angkaya. Oleh Fatimah disampaikan, ya kata ya Rasulullah, kan ayah itu ayahnya lah iyo. Nah apa kata Fatimah? Ya ikut persi bahasa saya kok. Ya kata mak, kalau emak lagi mati, makanya minta serban yang ayah pakai waktu menerima wahyu pertama, maka itulah dijadikan sebagai lapisan dari kain kafannya. Lalu apa kata Muhammad ketika itu? Ya Khadijah, istriku tercinta. Nabi itu Pak, kalau dengan bininya hormat nian Pak, nyo hormati, ndak pernah nyo menyakiti hati lah bini. Ndak ada dak. Pokoknya bagaimanapun tetapnya senangan hatinya. Pak, aku kasih tahu kamu Pak,
ibu-ibu kok jangan sampai tegores hatinya, Pak. Iya, Bu. Jangan sampai tersakiti. Orang kok ahli sejarah, Pak. Bapak melakukan kesalahan sekali, sudah itu ke lagi, tahu ibu kompamonyo, sudah itu kita minta maaf yo, saling peluk-pelukan, cium-ciuman lah, selesai. Yolah, nangka datang jangan kau buat juga macam tu, Bang. Kan macam tu. Yalah, tahun berikutnya ada pula masalah yang lain, bukan masalah yang sama dak tu, masalah lain. Sudah itu apa? Ikolah kamu, Bang. Dak tentu nian perasaan saya dulu abang macam tu go deh, yang dulu tuh itu balik lagi tuh, Pak. Karena apa? Itu mereka pasti akan ingat terus. Iya, Bu. Iyo. Nah, Bapak Ibu sekalian, tapi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam luar biasa. Khadijah, wahai istriku yang tercinta, apa kata beliau? Macam tunian kau, ngapo dak kau sebut dengan saya langsung? Ngapo nak berpesan pula dengan Fatimah anak kita? Apa kata Khadijah ketika itu? Ya Rasulullah, sesungguhnya aku malu kepadamu untuk meminta model itu nyembuh. Tengok. Iko ibu-ibu orang anu kok, Sungai Badar kok. Tengok sih kok. Model itu Khadijah tuh malunya meminta kepada lakinya dewi. Muniko kadang-kadang jangan sempat terlambat. Lah iya, Pak, aku kasih tahu Bapak, kalau nak elok pelayanan ibu-ibu kok dengan kita, Pak, kasih belanja banyak-banyak. Iya, Bu. La ilaha illallah. Macam tu nelah, kasih belanja hari apa pasai? Hari Jumat. Pagi Jumat tuh nyonak ke pasar bagi senagak 2 juta. Iya, Bu. La ilaha illallah. Itu luar biasa senyumnya kalau nak ke pasar tuh, Pak. Nak bapak anta nak indak berhenti. Inyo bermotor dewek lah. Udah itu, Bapak Ibu sekalian. Ini mohon maaf, Pak, kita ngaji kok tak perlu sampai Sidratul Muntaha, Pak. Iko ngaji sampai ke langit yang ke-7. Sembayang beda. Nah ya tuh, bukan main. Oh, di Sidratul Muntaha, di Mustawa, Nabi diajak jalan-jalan ke surga, melihat bagaimana neraka. Sembayang beda. Sembayang beda. La ilaha illallah. Tuhan, masjid apa namanya itu? Masjid As-Sultan itu di mana-mana sekarang ini saya sampaikan, Pak. Model itu, kamu tahu bila raminya masjid itu. Pertama, iko kan karena malam kok baru mulai di Sikoko. Biasanya kan di masjid. Pertama raminya waktu peringatan Hari Besar Islam. Tuh. Yang kedua hari Raya Idul Fitri. Yang ketiga hari Raya Idul Adha. Itulah raminya tuh, Pak. Kamu tidak percaya? Kalau hari Raya Idul Fitri tidak temu muat. La ilaha illallah. Segan aku nyebutnya. Tidak temu muat dak tuh. Sampai keluar. Iya, Bu. Ya Allah. Model itu nian antusiasnya masyarakat Sungai Badar kok untuk hadir ke masjid untuk melaksanakan sembahyang hari raya. Sembahyang apa tuh? Sembahyang sunat. Sembahyang sunat, Pak. Sembahyang sunat. Sembahyang sunat kok boleh kita tinggalkan? Boleh.
Yang namanya sunat itu dikerjakan berpahala, kalau ditinggalkan ndak bodoh, ndak berdosa. Boleh Pak, boleh. Makanya aku kata di Suban kemarin aku kata go, seminggu tak kayu tu perginya ke pasar, beli kain sarung baru, beli baju koko, beli pulau sal, beli pulau peci putih, tambah dengan minyak sinyong-nyong. Kata ibu kades ko, minyak lasui namanya, minyak lasui. Itu minyak lasui namanya itu Pak. Sehingga kalau kita berselisih lah mampu malaikat terjepit pokoknya. Salutlah saya. Datangnya yang pertama hadir itu siapa? Pegawai SARA. Kemudian yang keduanya Pak, duduk di belakang peimaman. Sampai di situ Bapak Ibu sekalian, mulailah pegawai SARA takbir. Litak pegawai SARA ko takbir, mulai pula nyo minta mik tu. Pak Imam, aku pula takbir kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Macam tu. Apa kata malaikat tu? Budak ikut teh. Kata malaikat lah. Bukan main. Orang yang keduanya tiba dari pegawai SARA, haram kalau sembahyang subuhnya tu. Tak ada sembahyang subuh dah. Dia datang pakai baju baru. Iya beda. Bu. Luar biasa lah pokoknya. Ada lebih parah lagi. Apa Bapak Ibu sekalian? Karena lah terbiasa Pak bangun jam 9, jagolah jam 9, itulah terbiasa. Akhirnya apa? Begitu pagi hari raya tu, tak bangun jam 9, sudah itu pergi ke kamar mandi, sampai kamar mandi bergegaslahnya, bersegarolahnya, pakai baju, pakai sarung, pakai sal, pakai peci putih. Apa kata yang ke bini? Nah, apa lagi? Ngapa belum siap? Kata bini, nak ke mana? Sembahyang ayo, uranglah balik. Tuh, Bapak Ibu sekalian, itu sembahyang coba tengok sembahyang wajib. Kadang-kadang orang yang lah bengian tiba tu tahu kamu bengian. Apa? Sesak napas. Orang sesak napas Pak nanti bun. La ilaha illallah. Lah tau ngap pokoknya sampai di anu tu, sampai di masjid tu dari rumah berjalannya lah sesak berbunyi lah hung. Aku tak ngatur orang dah, aku ngatur ayah aku lah. Iyo, ayah aku kebetulan Pak Ketua, kebetulan penyakitnya itu kan sesak napas juga, berbunyi napasnya. Kita kalau ngatur orang tu kan berdosa, betul apa tidak? Kemudian konsekuensinya pahala kita kepada orang yang kita ceritakan, sudah itu dosa orang tu ke kita. Model tu tak kira kalau kita bergunjing. Iyo. Tapi karena yang saya ceritakan ayah saya dewek lah, biarlah pahala aku dengannya, dosanya biar laku, kan gitu umpamanya. Nah Bapak Ibu sekalian, yang tak ada boleh tu macam mana? Mencari tuan ayah orang dengan cerituan. Mbok ke sekolah apa? Apa? Sekolah dulu ada cerita apa? Kamu kok lemot nian, lemot ketinggalan kereta kamu kok. Apa hal? Anak si anu tu anak si anu. Ngapu anak si anu tu?
lah tatangkap. Ngapunyo mahkota tangkap? Kolah kamu makonyo jangan tunak di rumah aja. Makonyo keluar sesekali. Marahnya ke orang tua tu. Apa halnya? Nang kata ibu ku tadi. Nyo tertangkap tu kamu tentu dak. Inyo jual garam Cino te. Jual apa? Tentu deh kamu garam Cino tu apa? Karena Pak Kades tadi ngatur itu, jadi saya perkuat be. Pak, jangan sampai nih anak-anak kita Pak terlibat garam Cino itu tadi. Sagala dah elok Pak. Rusak nih. Kita bersyukur ada tokoh di desa dari kecamatan lah saya katakan. Dari kecamatan Batang Asam kok. Ketua DPRD pula. Andai orang siko pula. Beliau orang dusun kok budak dusun kok pula nanti tangkap. Jadi bandar narkoba pula. Apa tak malu beliau kok? Itu be. Jadi model itu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Lah jam berapa Ustaz? Aku cuman bertanya jam. Belum nak sudah lu. Masa bertanya jam tak boleh juga. Iya. Iko nak diteruskan kau? Kamu ani ngelelo. Kamu tentulah kalau yang namanya menggoreng tuh itu harus dengan minyak. Kalau menggoreng harus dengan mie. Kalau dengan air merebus namanya. Ya, merebus namanya tuh. Anda usah saya terjemahkan. Kita teruskan kalau memang macam tu. Tapi kalau adonan tegak balik agli aku sudah ceramah kok. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, model itu Khadijah tuh sayangnya dengan suaminya. Kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makonyonyo sedih, Pak. Luar biasa. Dalam kesedihannya. Bapak, kalau model itu bini umpamonyo patuh dan taat, elok pelayanannya, maka kemudian matilah bini kita. Bukan main kita sedihnya, ya Pak. Sedih nian. Kalau elok. Tapi kalau bini pahlawan sering kelakinya kadang-kadang enggak ada menghargai laki. Di tengah uang banyak tu lah kau kok bengak nian jadi ugang teh. Di tengah uang banyak lakinya nyopo bengaan. Itu tuh Pak. Tapi kenapa nyo model itu? Karena kita kadang-kadang kurang juga menghargai bini. Bini kalau tak boleh salah di kita. Salah bini dikit umpamanya kau kola tua di hidup macam itu dak tukang kok. Dasar bengak ni lah kau kubu ni lah. Jangan apa pula sampai ke kubu. Kalau nak marah-marah aja, ya Bu. Jangan sampai ke kubu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kalau tentu bengak, kenapa mau dari dulu? Ya Bu. Aku bela lah kamu malam kau. Nah, Bapak, itu karena ada bini lah kau di situ Pak. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Jadi model itu saling menghargai di dalam kehidupan kita ini Bapak Ibu sekalian. Kalau masalah Isra Mi'raj, mulai tegak masjid kok tahun berapa tegaknya masjid kok? Allah mulai kita memperingati Isra Mi'raj di masjid kok. Iya beda? Lah berapa puluh tahunnya umpamanya? Lah sekian banyak lah memperingati Isra Mi'raj itu kan tadi lah dilagukan pula di anak-anak kita kok. Apa? Menjemput kewajiban sholat semayang 5 kali sehari semalam. Itulah itu. Selesai sudah Isra Mi'raj. Ada kamu semayang? Itu nah penting dulu. Aku macam tu baik kalau cara mengaji kau. Ada kamu semayang Pak? Dan 5 kali kau Ado, alhamdulillah, ado. Iya Pak, iya Bu, iya. Walaupun tidak di masjid, tapi paling tidaknya di rumah. Yang penting dilaksanakan sholat 5 kali sehari semalam. Bapak Ibu sekalian,
Kemudian paman beliau dipanggil, itu yang membela untuk eksternal. Wah, kan nggak eksternal namanya, untuk bagian luar, yang membentengi Nabi Muhammad, yang membantu membela Nabi Muhammad itu dari hadangan dari luar, Pak, dari orang kafir Quraisy. Sehingga paman beliau Abu Thalib itu luar biasa membela Nabi Muhammad. Siapa kamu yang ngusik anak penakanku, ku tebas batang lehernya. Model tunian tuh, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Tapi kalau nyo salah, kalau orang tuh umpamanya akan menganiaya anak penakannya. Tapi karena apa? Karena Nabi Muhammad itu tidak pernah salah, Bapak Ibu sekalian. Makanya dibelanya habis-habisan. Gitu kalau anak penakan salah, Pak, jangan menegaan benang basah. Kok aku ingatkan orang adat. Jangan lagi tiba di perut bekempisan, tiba di mata bepicingan. Iya tuh, Pak. Tiba di bawah ketiak, tunggu dulu, kita kajinya elok. Tiba di anak orang lagi umpamanya, itu harus kena hukum adat. Jangan ditengok. Ngapa pula pakai betul-betul? Lah bebui aku camah kok. Nan panitia lum go buka kok. Aku tentu tak berani minumnya. Berbuka idah lah. Macam mana? Beda apa juga lah. Aku tahu juga lah. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi karena beliau begitu sedih dengan meninggalnya dua orang itu, makanya tahun itu dikatakan tahun duka cita. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tahun duka cita luar biasa karena beliau bersedih. Makanya Allah Subhanahu wa taala Jibril panggil kekasihku Muhammad, bawanya menghadapku. Nah, Nabi itu, Pak, menghadap kepada Allah di Sidratul Muntaha itu luar biasa. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, macam mana cara kau menghadap kepada Allah? Kebetulan Nabi dan sahabat itu berhadapan. Macam mana kau berhadapan dengan saya kok? Model itulah aku berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Model itu nian, Pak. Langsung Nabi mendapatkan satu kenikmatan yang sangat luar biasa. Oh, luar biasa. Dibawa jalan-jalan. Dibawa jalan-jalan, iya. Jibril bawa tuh jalan-jalan, tapi bukan kemana? Bukan ke tempat-tempat objek wisata, bukan ke tempat-tempat perbuatan maksiat. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, cuman membawa diperlihatkan di surga macam mana, di neraka model pola. Dibawa ke surga umpamanya Nabi cuman hanya tersenyum tapi sampai ke neraka menangis beliau, Pak, melihatnya. Kenapa? Karena yang banyak ketika itu dilihat oleh Nabi itu, yang paling banyak penduduk neraka itu betino waktu itu. Waktu itu. Kalau kini zaman mutaakhirin kok mungkin tak tahu berubah tuh. Apa sebab? Yang rajin yasinan siapa? Ibu-ibu. Yang rajin majelis taklim siapa? Ibu-ibu. Yang rajin ngaji siapa? Ibu-ibu. Kita tak sempat, Pak. Ya. Terima kasih. Janganlah Muhammad. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi model itu Nabi itu dihibur. Makanya Isra Mi'raj adalah berdasarkan kehendak Nabi Muhammad, berkehendak Allah, bukan keinginan Nabi Muhammad SAW. Inilah Bapak Ibu sekalian. Nah, saya cuman sedikit lagi tambahannya. Sebelum Nabi diberangkatkan itu, maka dalam cerita yang dijelaskan oleh para ulama itu model mana, Bapak Ibu? Tengok sih kok. Pertama, dibelah dado Nabi. Dibelah dadonya, dikeluarkan hatinya. Dibuanglah di ujung hati Nabi Muhammad itu ada satu tetes gumpalan darah, Pak, tempat bersarang iblis dan setan.
itu yang dibuang, dibasuh dengan air zam-zam, kemudian dimasukkan kembali, dibaeloklah pulak balik. Nah Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya, ngapo dibersihkan hati Nabi itu, dibelah dadonyo, dibasuh hatinya? Kenapa itu dilakukan? Karena Nabi itu akan menghadap kepada Allah. Karena setiap orang yang akan menghadap kepada Allah harus terlebih dahulu membersihkan hatinya. Maka mi'raj Nabi Muhammad itu adalah dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratil Muntaha. Maka mi'raj umatku, kata Nabi, adalah sholatnya Pak. Mi'raj kita tuh sholatnya Pak. Jadi kalau kita mau sholat, terlebih dahulu bersihkan dulu hati Bapak Ibu sekalian. Bagaimana cara kita membersihkan hati? Jangan tiru model Nabi Muhammad tuh. Kagetlah bebelah lah dado, berkeluarlah hati, mati. Itu tak dikam, mati. Aku jamin mati. Hah? Pisau pengiris bawang tuh, bebelah lah, berkeluar mati. Ada cinta tidak ada tuh. Nah Bapak Ibu sekalian, tapi bagaimana caranya? Maka Allah atur, Allah ajarkan kita. Apa kata Allah? Iza kuntum ila sholah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kalau kamu berdiri hendak menghadap kepada Allah, hendak rukuk kepada Allah, hendak sujud kepada Allah, maka terlebih dahulu kata Allah, basuh dulu muka, basuh dua tangan sampai dua siku, sapu bahagian kepala, basuh dua kaki sampai dua mata kaki. Itulah yang dikatakan ngambil air sembah wuduk. Itu 4 harus kita basuh Pak, paling tidak 5 kali sehari semalam Pak, harus kita basuh yang 4 Kenapa Bu? Karena yang 4 lah yang selalu mengotori hati kita tuh. Mulai mana? Ikut dikit be, dari munjung, apa namanya Pak? Dari mulut. Bakso kami di Pasaman tuh Munjung namanya. Saya kebetulan Pak Ketua aslinya orang Pasaman Pak. Pasaman itu di ujung Sumatera Barat, lewat dari Bukit Tinggi, berbatasan dengan Madinah, Mandailing Natal. Nah Bapak Ibu sekalian, saya dari situ. Istri orang mana Bu ya? Istri saya kebetulan sekampung pula dengan Ibu Kadesko. Istri Pak Kadesko, orang pesisir selatan. Tinggal lagi kecamatannya berbeda, dari ujung ke ujung. Oh luar biasa lah pokoknya. Rupanya ketemunya di mana? Ketemunya di Sungai Penuh, sama dengan Pak Kades. Bapak Ibu sekalian, tidak usah kita bahas banyak amat tuh. Nah, pertama mulut. Apa yang mulut mengotori hati? Lidah. Lidah. Lidah kok itu luar biasa. Karena lidah kok orang bercakap, iya Bu. Karena lidah kok orang tak ada lagi berteguran, tak tegur siapa. Karena lidah kok juga Pak, itu Rusia dan Ukraina itu sampai kini belum lagi damai-damai. Itu karena apa? Karena lidah. Oh bukan main lidah kau. Makanya ahli bahasa itu, kalau pedang lukai tubuh masih ada harapan sembuh, tapi kalau sudah lidah melukai hati, kemana obatnya akan dicari Pak? Lah minta maaf nian, maafkan saya ya Mbok, maafkan saya bici, salah nian lah saya, yalah teh, dikit be, yalah teh. Dan itu apa kata kawannya? Siapa tuh teh? Anak ponakan awak lah tuh. Kuang hajarnya mulutnya tuh, tajamnya, lancipnya mulut tadi. Tengah orang kami tuh aku dipekatuinya. Waktu rewang anak Markonah kemarin tuh hati. Ada nama Markonah. Tuh aku itu namanya buat. Aku takut nih anak ada nama yang sama. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Gara-garanya apa? Gara-gara mie goreng. Mie goreng. Kalau tempat kami itu di Tebo tuh setiap pesta tuh pasti ada mie goreng. Di Siko ada juga.
Gara-gara mie goreng tuh. Nggak ada saling tegur sapu lagi tuh. Sakit hati. Sehingga kadang-kadang saking sakit tersinggung nyonyo itu tidak lagi dengan ucapan. Inyo nunjuk orang tu tidak lagi dengan ucapan, tidak ada lagi dengan penunjuk, dengan mulutnya dewek lah. Siapa tuh? Yang mana tuh? Lah itu di dusun kami banyaknya macam tutu. Kalau di Siko insya Allah samu. Bapak Ibu sekalian, itu mulut. Sudah itu apa lagi? Mato. Pak, mato. Mato, kita jangan tertengok ke betina elok dikit, Pak. Dah gitu. Awak kalau tua, walaupun lah tua, tak pandang tua dah. Tak tu. La ilaha illallah. Apalagi kami kau aku, tanyalah ustazku aku pernah nikahan orang, menikahan orang hampir 80 umurnya. Laba tungkat. Lah iya. Bertanya aku dengan datuk tu. Tu. Lagi telap apa tu? Lu jangan lagi kan bertanya teh. Apa tungkat tu? Lah iya ya Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu mata lah. Sudah itu apa lagi Bu? Yang ada di TikTok saya itu, alis. Alis. Lah hello dibuat Allah Ta'ala alis. Bacuko. Sudah itu Bapak Ibu sekalian, sudah itu apa? Nyelukislah. Kaget kalau dah ada pas, apui pula. Bukan, aku nengok nan di rumah tu. Lah iya Bapak Ibu sekalian, makanya aku tentu. Aduh. Sudah itu apa lagi Pak? Yang mengotori hati itu tangan. Tangan Pak. Itu Pak Ketua selalu saya sampaikan dalam ceramah saya. Batanam sawit sebatang agam. Ndak adanya nanam sawit dah. Kebun dia lah dah ketik. Tapi setiap minggu bakar ranjang-keranjang menjual sawit. Ada go sawit kamu na hilang? Ilaha illallah. Atuh. Dah ada dah. Pak Buya, inyo tu anak buah panen awak lah tu lah lama anak buah. Walaupun anak buah panen. Sawit mahal. Lah lebih 3.000 di Siko yo. Iyo. Manen yo inyo. Sudah itu apa? 3 tandan 4 tandan masuk semak tu. Nah lain dikumpulnya. Iya beda. Kamu yang punya kebun nengok onggoan ko lah tinggi onggoannya lah iyalah namu itu. Sudah itu nan tukang panen ko tadi itu 5 tandan dalam semak tu. Satandan 20 kilo. Kalau 5 tandan sapikul kali 3.000 300 duitnya. Upah panen 1,10. Kalau tempat kami Siko berapa? 2 tui lah. Upah panen soton 2 tui. Tambah pamonyo yang 5 tandan ko tadi. 500 nya dapat. Nah, Bapak Ibu sekalian, tangan mengotori hati. Sudah itu apa lagi? Kepala. Kepala.
Lah model itu eloknya banyak yang bentuk simpai gini kok. La ilaha illallah. Lah bentuk simpai. Kamu tentu warna simpai itu. Hah? Bacet di sini kok. Cek tuh. Kami kok Pak Buya, itu cuman yang nengoknya laki kami dewek lah. Kalau sekedar laki dewek yang nengoknya ndak apa-apa. Iko kadang-kadang berjalan di tengah dusun tuh kirai pokoknya. Nah, model itu. Sudah itu apa lagi? Telinga. Banyak berbuat maksiat. Tadi sudah saya ceritakan. Mau si kau teh. Hah, telinga. Sudah itu apa lagi? Kaki. Kaki yang melangkah. Kakiku yang melangkah ke kebun ugang tuh, Pak. Iya. Model itu. Nah, nanti itu semuanya akan memberikan kesaksian terhadap kita nanti. Kapan? Di hari Yaumil Hisab, di hari penghitungan, saat dibacakan nanti amal baik dan amal buruk kita itu. Di persidangan Qadirul Jalil itu dibacakan pada tanggal sekian bulan sekian yang namanya si Anuni telah melakukan tindak kemaksiatan kepada Allah. Apa itu? Maling tandan sawit orang teh. Apa katanya? Ya Allah, itu tidak betul ya Allah. Itu tukang-tukang malaikat tulah tu. Aku tak ada melakukan tak. Kau foto itu. Ya Allah, itu tak ada benar tu, itu yang diedit. Cobalah tengok foto awak tu. Mana yang lebih muda itu daripada kau? Tuh dia tengok. Karena pintarnya tukang edit. Bapak Ibu sekalian. Nah kemudian apa lagi? Kok videonya do itu tidak betul juga. Itu pakai apa namanya AI itu. Itulah tuh. Nah Bapak Ibu sekalian, susahkah Allah membuktikan? Tidak. Apa kata Allah? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Sambung Bu. Wa tashhadu bima kanu yaksibun. Ada dalam Al-Quran, dalam surah, ayatnya pokoknya dalam surah Yasin, ayatnya ke lagi. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pada hari itu kata Allah akan kami kunci mulut mereka yang berbohong itu. Wa tukallimuna aydihim, maka tangan mereka nanti akan berbicara. Apa kata tangan? Betul ya Allah, saya tunianlah yang nodos sawit urang tu. Mata juga seperti itu. Betul ya Allah, saya kok yang nengok jalan ni. Betul ya Allah, kata kaki. Kaki juga akan memberikan kesaksian. Aku konialah dulu yang melangkah ke situ. Itu Bapak Ibu sekalian. Anak ngelak lagi sudah itu. Takkan ada citonya. Kalau persidangan dunia masih bisa. Paling kalau pengacaranya pintar bisa bebas barang itu. Tapi kalau di pengadilan Allah tak ada yang bisa lolos Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa? Isra Mi'raj yang kita peringati malam kok bukan main keberkahannya, bukan hanya untuk kita keberkahan tuh. Siapa lagi yang mendapatkan berkah? Hah, Tuhan, uang berjualan Tuhan. Dapat berkah juga malam kok, Pak. Model itu nih yang luar biasanya. Coba ada malam kok kita berkumpul sih kok. Ndaknya tiba ke situ. Ndak. Itulah yang menunjukkan keberkahan. Nah makanya manfaatkan. Lagi masih ada kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa Bapak Ibu sekalian? Fa ahsin a'malaka, perbaiki amal ibadah. Jangan sampai Pak nanti begitu malaikat lah tiba baru lah tau ngap. Letu ngap baru nak ngatakan ya Allah. Ya Allah. Allah. Dagi. Tapi sebelumnya lagi sehat kok. Kau kan model-model bentar lagi nak mati lah kau. Lah iyo. Kan tak mungkin hidup selamanya. Iya toh? Kau bacakan diskusinya. Ikut
di mana-mana saya sampaikan. Apa kata Allah? Innallaha yanzuru ila wajhi syekh sabahan wa masaa. Sesungguhnya Allah selalu memandang kepada wajah orang yang telah lanjut usianya pagi-pagi dan petang-petang. Yang lanjut usia ke Pak? Artinya yang latu tua. Yang memuda model kami kok belum? Apa kata Allah dalam hadis qudsi itu? Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kata Allah, qad kabura sinnuka, sudah mulai berguguran gigi kamu. Rasul apa paduan? Gigi lah mulai habis. Waraqqa jilduka, sudah pula mulai keriput kulit kamu. Iya Bu? Semahal apapun skincare ibu tuh, tengok, semahal apapun skincare yang ibu pakai itu sekedar untuk muka. Itu yo mungkin agak terlambat berkerut nih, tapi kalau lain lah berkerut galau. Waraqqa jilduka, sudah keriput kulit kamu. Apa yang ketiga kata Allah? Wadaqqa azmuka, sudah pula lemah tulang kamu. Dulu bukan main kita kuatnya Pak. Kinilah sudah mulai berkurang tenaga itu. Semakin lama semakin berkurang. Tak pakai tua. Waktu muda, kalau waktu muda pakai tua aku dulu. Luar biasa lah. Kini kata beliau dewek lah kata, kini akulah sakit-sakitan. Kita doakan nanti mudah-mudahan cepat sehat. Amin. Nah Bapak Ibu sekalian, nah itu yang ketiga. Kemudian apa yang keempat? Kalau gigi sudah mulai berguguran, kulit sudah mulai keriput, kemudian tulang sudah mulai lemah, apa yang keempat kata Allah? Waqtaroba ajaluka, berartilah dekat puluh ajal kamu Pak. Makanya aku kata mentagi matilah. Yang kata Allah dalam hadis qudsi. Nah Bapak Ibu sekalian, nah kalau itu sudah kita rasakan, apa kata Allah yang kelima? Fa ahsin a'malaka, silakan perbaiki amal ibadah kamu selagi masih ada kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mudah-mudahan malam kok kita tidak usah ngaji nang belakang. Nantilah sudah manu kendak lah. Nantilah sudah manu kendak lah Pak. Nak kamu nak semayang, nak ida, namun kalaulah sudah, nan akan kita kaji ko bilo untuk besok sampai mati. Fa ahsin a'malaka, perbaiki amal ibadahmu kalau kita nak dimasukkan ke dalam surga. Itu dulu yang dapat saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.